Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Saya Davika Ailia Lusena dengan NIM 142231186. Di sini akan memaparkan materi mengenai kuliah kerja nyata di wilayah terpencil di luar Pulau Jawa. Namun, pada kesempatan ini saya akan membawakan pandangan dari sudut yang berbeda, yaitu tidak setuju terhadap kebijakan tersebut. Tentu saja pandangan ini bukan berarti menolak KKN secara keseluruhan, melainkan sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan penempatan mahasiswa di daerah yang saat ini masih belum memiliki infrastruktur dan fasilitas pendukung yang memadai. Boleh next. KKN atau kuliah kerja nyata merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang bertujuan agar mahasiswa dapat menerapkan ilmunya secara langsung. Namun, penempatan KKN di wilayah terpencil justru menimbulkan sejumlah permasalahan. Boleh next. Pada slide ini ada beberapa poin mengapa saya tidak setuju dengan adanya KKN di wilayah terpencil. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur, lalu yang kedua, ketidaksesuaian dengan kompetensi akademik, lalu yang terakhir, resiko kesehatan dan keselamatan bagi mahasiswa. Boleh next. Pada slide ini, saya akan menjelaskan alasan pertama, yaitu keterbatasan infrastruktur. Wilayah terpencil umumnya masih menghadapi keterbatasan akses internet, listrik, transportasi, hingga fasilitas pendukung lainnya. Kondisi ini jelas menjadi penghambat. Sebagai contoh, ketika mahasiswa ditempatkan di daerah yang jaringan internetnya tidak stabil, mereka akan kesulitan mendokumentasikan kegiatan, melaporkan hasil, atau sekadar berkomunikasi dengan dosen pembimbing lapangan. Akibatnya, kegiatan KKN ini yang seharusnya berjalan produktif menjadi kurang optimal. Boleh next. Lalu, alasan kedua adalah ketidaksesuaian dengan kompetensi akademik. Cobb dalam teori experiential learning pada tahun 1984 menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman akan lebih efektif apabila sesuai dengan bidang ilmu mahasiswa. Sayangnya, banyak penempatan KKN yang tidak relevan dengan latar belakang keilmuan mahasiswa. Misalnya, mahasiswa jurusan teknologi informasi ditempatkan di desa yang masih kesulitan listrik. Mereka tentu akan kesulitan menerapkan ilmu tentang sistem digital jika kondisi lingkungannya sama sekali tidak mendukung. Hal ini membuat potensi pengembangan diri mahasiswa tidak tersalurkan dengan baik. Boleh next. Lalu alasan ketiga adalah resiko keselamatan dan kesehatan bagi mahasiswa. Mahasiswa yang ditempatkan di daerah terpencil seringkali menghadapi keterbatasan layanan kesehatan, minimnya transportasi darurat, bahkan potensi ancaman keamanan. Misalnya, jika ada mahasiswa yang mengalami sakit mendadak seperti demam berdarah atau kecelakaan, perjalanan menuju rumah sakit ini bisa memakan waktu berjam-jam. Kondisi ini sangat berisiko karena mahasiswa ini bukan hanya dituntut untuk belajar dan mengabdi, tetapi juga harus mampu menjaga kondisi fisik dan mental mereka. Boleh next. Meskipun demikian, ada beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan sebagai alternatif. Pertama, perguruan tinggi dapat memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah agar sarana pendukung benar-benar siap sebelum mahasiswa ditempatkan. Contohnya, memastikan akses transportasi yang memadai atau jaringan komunikasi yang stabil. Lalu yang kedua, mengembangkan program KKN tematik berbasis kompetensi, artinya kegiatan KKN ini sebaiknya disesuaikan dengan bidang keilmuan mahasiswa. Mahasiswa teknologi informasi dapat menjalankan program literasi digital di sekolah-sekolah pinggiran kota. Sementara itu, mahasiswa kesehatan dapat melakukan penyuluhan di daerah yang sudah memiliki fasilitas kesehatan dasar. Dengan model tematik ini, kegiatan KKN akan jauh lebih relevan, efektif, dan berdampak nyata. Lalu, yang ketiga, ini memperkuat model KKN kolaboratif. Perguruan tinggi bisa bekerja sama dengan komunitas lokal, NGO, maupun sektor swasta. Dengan begitu, mahasiswa tidak harus bekerja sendiri, melainkan bersama pihak lain yang sudah berpengalaman dalam menghadapi tantangan di lapangan. Boleh next. Berdasarkan pemaparan tadi, dapat saya simpulkan bahwa penempatan KKN di wilayah terpencil di luar Pulau Jawa memiliki banyak kendala, mulai dari keterbatasan infrastruktur, ketidaksesuaian kompetensi akademik, hingga resiko keselamatan dan kesehatan. Oleh karena itu, kampus baiknya mempertimbangkan lokasi yang lebih layak dengan fasilitas yang memadai serta program yang sesuai dengan kompetensi mahasiswa. Dengan demikian, tujuan KKN sebagai wadah pengabdian masyarakat sekaligus pengembangan diri mahasiswa tetap dapat tercapai secara optimal. Sekian presentasi dari saya mengenai sudut pandang tidak setuju terhadap penempatan KKN di wilayah
terpencil di luar Pulau Jawa. Semoga materi ini dapat memberikan perspektif baru dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih efektif. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.